Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Permisi Ibu. Iya, silahkan masuk. Masuk ya Bu. Ibu masuk. Ibu, saya yang kemarin itu udah ngechat Ibu buat kesini. Oh iya, Kania ya? Iya, Kania, Kania benar. iya. Ya silahkan duduk, Kania. Mau di sebelah mana duduknya? Mau di sini atau di sini? Kayaknya di sini aja Bu. Boleh, silahkan duduk. Ya Kania yang kemarin itu ya, yang chat WhatsApp Ibu ya, malam-malam kalau nggak salah ya, Iya. sebelum Ibu tidur. Iya, itu. malam-malam Bu. Soalnya takutnya Ibu nggak bisa gitu. Maksudnya Kania pengen tahu jadwal Ibu bisanya kapan gitu. Jadi Kania konfirmasi dulu ke Ibu gitu. Iya, apa bagus. Untungnya hari ini Ibu alhamdulillah kosong. Iya. Jadi bisa. Iya, jadi ya alhamdulillah ketemu ya Bu. Iya. Jadi gimana Kania kabarnya hari ini? Kabarnya jujur rada kurang baik sih Bu. Lagi banyak masalah gitu. Lagi banyak masalah. Boleh Ibu tahu masalahnya apa? Banyak Bu, satu-satu ya Iya diceritainnya. dong, boleh. Jadi Bu, aku tuh akhir-akhir ini udah sekitaran beberapa minggu ini tuh aku kan lagi ngerjain skripsi ya Bu. Nah aku tuh beberapa minggu ini tuh kayak stuck gitu loh Bu ngerjain skripsinya. Kayak udah bingung nih apa yang pengen ditulis gitu. Terus nggak tahu kenapa aku jadi kayak ragu gitu loh Bu sama diri sendiri. Jadi aku tuh sekarang overthinking sama stres banget Bu mikirin skripsi itu. Oke, berarti Kania sekarang itu merasa lagi stres dan overthinking juga karena skripsi. Iya, betul Bu. Iya, karena skripsinya stuck. Kalau boleh Ibu tahu apa yang menyebabkan skripsi Kania stuck? Jadi aku tuh Bu kayak kalau misalnya ya Bu aku lagi ngerjain skripsi, terus aku tuh kan suka 2 tab ya Bu, baca jurnal sama baca buat ngetik buat aku skripsi. Nah itu tuh aku tuh kan baca jurnal, terus aku tuh misalnya udah kayak ngetik nih Bu misalnya 1-2 kalimat gitu ya, tapi pas udah 2 kalimat kayak langsung ada muncul perasaan ragu gitu Bu. Jadi sama aku dihapus lagi, nggak jadi nulis gitu Bu. Soalnya Bu aku dari kecil itu aku tipe orangnya itu perfeksionis Bu. Jadi aku tuh pengen skripsi yang aku tulis itu, yang aku bikin itu sempurna gitu Bu. Nanti kalau misalnya aku bimbingan sama dosen pembimbing, jadi revisi yang dikasih sama dosen pembimbing itu dikit gitu Bu. Jadi aku tuh pengen memuaskan diri aku sendiri sama pengen memuaskan dosen pembimbing aku gitu Bu. Jadi aku tuh pengen nanti dosen pembimbing tuh lihat kayak ini skripsinya udah lumayan bagus nih gitu. Paling yang direvisinya ini dan revisinya tuh nggak banyak gitu Bu. Oke, berarti Kania itu karena Kania punya mungkin sifat yang perfeksionis. Iya betul Bu, itu dari kecil Bu. Dari kecil jadinya ketika Kania mengerjakan skripsi, Kania itu ingin yang bagus, ingin yang perfect seperti itu. Jadi benar, berpengaruh kepada skripsi Kania. Iya betul Bu. Padahal aku tuh Bu sebelumnya nggak pernah kayak gini Bu. Aku tuh sebelumnya tuh rajin. Terus aku tuh aku tuh kan punya jadwal setiap hari ya Bu buat ngerjain skripsi itu di jam berapa gitu. Nah aku tuh pasti kalau misalnya udah jamnya, misalnya udah jadwalnya aku ngerjain skripsi, aku tuh pasti bisa gitu Bu, kayak langsung muncul gitu loh Bu ide-ide cemerlang kalimat-kalimat sama kata-kata buat skripsinya tuh aku tuh langsung tertuang gitu, langsung aku ketik,
langsung aku buatin gitu sampai aku bisa kayak dalam satu kali jadwal itu mungkin nulis sekitar 4 paragraf, mungkin itu kan lumayan banyak ya Bu. Nah sedangkan sekarang Bu, aku satu paragraf aja dalam sehari itu aku belum tentu dapet itu skripsinya Bu. Jadi bener-bener aku stuck banget sih Bu, aku stres banget gara-gara itu. Oke, berarti sebelumnya Kania itu mengerjakan skripsi seperti biasa ya, tidak ada rasa apa ya, aduh overthinking atau males dan lain sebagainya, tidak ada ya. Bener Bu. Kalau boleh Ibu tahu, sejak kapan Kania mulai merasa kayak aduh kok gak nambah-nambah ya? Kayaknya 2 atau 3 minggu yang lalu deh Bu mulainya tuh. Makanya aku kayak sekarang kan udah minggu ketiga kalau nggak salah. Jadi aku tuh udah ngerasa nggak nyaman, terus aku udah ngerasa kalau aku tuh udah nggak bisa menangani itu gitu Bu. Makanya aku datang ke Ibu gitu. Jadi Kania ingin ini ya solusinya seperti apa gitu. Betul. Kalau boleh Ibu tahu, kira-kira apa nih yang menyebabkan Kania kurang lebih berarti 3 minggu yang lalu jadi seperti ini gitu? Karena kan sebelumnya masih aman nih, masih normal, masih bisa. Kira-kira apa yang menyebabkan Kania seperti ini? Yang pertama itu mungkin ya Bu, karena aku perfeksionis. Jadi aku tuh ngerasa belum puas gitu dengan apa yang aku tuangkan di skripsi aku. Terus Bu, aku tuh ditekan juga sama orang tua. Jadi orang tua tuh tiba-tiba 3 minggu ke belakang ini tuh sering ngobrol kayak itu tuh lihat teman kamu udah dia udah sempro loh, dia udah sidang loh. Jadi nggak tahu dari mana orang tua aku tuh tahu gitu progres skripsi teman-teman aku, mungkin lihat dari sosial media mungkin ya Bu, banyak yang storyin bahwa mereka udah sempro, udah sidang gitu. Padahal aku juga berusaha gitu Bu. Selama ini tuh aku juga berusaha, tapi semenjak ada obrolan-obrolan seperti itu, di saat aku lagi stuck nih skripsi, terus orang tua aku malah ada obrolan seperti itu, aku juga jadi makin tertekan dan jadi makin males gitu Bu. Tapi emang iya sih, aku aku juga pengen ngejar progres teman-teman aku gitu Bu, pengen setara, aku juga pengen cepet-cepet seenggaknya sidang seminar proposal gitu Bu. Tapi kan ya aku lagi stuck gitu Bu, aku lagi kebingungan gitu loh, kayak pengennya tuh orang tua aku tuh kayak ya udah sih bentar dulu gitu kan, aku juga usaha gitu, jangan malah tambah ditekan, nanti aku malah nggak sama sekali ngerjain skripsi gitu. Oke, jadi kan ada tekanan juga dari orang tua ya, dan juga teman-teman. Kan ya mungkin melihat teman-teman juga sudah selesai. Iya. Jadinya berpengaruh ke diri kan ya. Iya, jadi aku tuh makin tertekan, terus jadi makin bukan malah termotivasi ya Bu, tapi kayak malah jadi beban, jadi makin males gitu ngerjain skripsinya gitu Bu. Jadi Kanianya jadi tambah ini yang ngerjain skripsinya di males, jadi karena melihat teman-teman yang lain. Iya benar Bu. Oke, selain mungkin tadi Ibu mendengar ya, Kania yang karena Kania perfeksionis, karena ada tuntutan dari orang tua, dan juga adanya melihat teman-teman sudah selesai, jadinya mungkin terpengaruh gitu ya kepada Kanianya dalam mengerjakan skripsi. Ada lagi selain itu mungkin yang menyebabkan Kania jadi stuck mengerjakan skripsinya? Sama ini juga sih Bu, aku tuh kan jadi pokoknya Bu kayak ketumpuk-tumpuk gitu loh Bu, double gitu, kayak udah emang aku teh perfeksionis ya, pengen itunya sempurna, skripsinya sempurna, terus ditekan sama orang tua, terus teman-teman juga progresnya lumayan jauh dari aku gitu. Nah terus aku juga karena tadi semua itu aku tuh jadi stres kan Bu, sama overthinking. Nah
terus aku tuh jadi susah tidur Bu, jadi nambah nurunin produktivitas aku gitu. Kan biasanya misalnya aku tadinya tidurnya itu misalnya jam 10 aku tuh udah tidur. Nah sekarang tuh karena ada pemicu itu yang tadi itu Bu, yang banyak itu, aku tuh jadi tidurnya tuh jam 1. Nah jadi Bu, kebesokan harinya itu aku kan jadi apa namanya, bangunnya juga jadi telat, nggak kayak biasanya gitu Bu. Sedangkan jadwal aku ngerjain skripsi itu biasanya aku sebelum subuh Bu, sebelum azan subuh itu aku udah buka laptop dan udah ngetik gitu Bu, udah nulis gitu. Nah jadi gitu Bu. Berarti kalau boleh Ibu simpulkan ya, tadi Kania itu stuck mengerjakan skripsinya karena yang pertama perfeksionisnya, terus yang kedua karena tuntutan orang tua, dan juga tadi karena melihat progres teman-teman yang sudah jauh. Betul. Itu mempengaruhi kepada progres skripsi Kania, karena Kanianya juga jadinya tuh overthinking, stres, sulit tidur, dan jadinya fokus mengerjakan skripsinya juga buyar. Seperti Iya, itu. betul Bu. Terus Bu, aku juga karena masalah tadi itu, aku tuh jadi ngurung diri di kamar Bu. Biasanya aku kan emang sih aku introvert ya Bu, aku lebih suka di kamar. Tapi aku nggak pernah sebelumnya semales ini buat ketemu sama orang-orang gitu Bu. Tapi sekarang aku tuh bener-bener kayak dari bangun tidur sampai sore seharian itu, aku tuh bayangan aku tuh udah kayak aku nggak sanggup buat ketemu sama orang-orang gitu Bu. Bahkan di rumah pun kalau misalnya aku ketemu sama orang tua gitu Bu, takutnya tuh aku tuh jadi kayak ngerasa takut gitu loh Bu, takut ditanya lagi gitu skripsinya gimana. Sedangkan aku akhir-akhir ini kerjaan aku gitu ngurung terus gitu kan, ngerjain skripsi buka laptop paling nulis 1 sampai 2 kalimat dihapus lagi terus nggak jadi. Terus jadinya tuh aku kayak aku scroll HP aja gitu, scroll TikTok gitu. Kalau misalnya aku ngerasa udah ragu nih apa yang mau aku ketik di laptop, aku kayak udah langsung nyerah gitu loh Bu, kayak udah mending scroll TikTok itu Bu. Aku malah jadi aku benar-benar males, takut gitu loh Bu, takut ketemu orang-orang, takut bersosialisasi gitu. Padahal tadinya sebelumnya nggak pernah se overthinking dan setakut ini buat keluar rumah gitu Bu. Berarti juga skripsi tadi itu berpengaruh kepada interaksi sosial Kania ya. Jadi Kanianya jadi malas keluar rumah, malas keluar kosan mungkin ya, di sini kos ya, dan lain sebagainya gitu. Karena ya tadi ya, jadi semuanya itu jadi mempengaruhi kepada progres skripsi Kania. Betul Bu. Oke, sekarang Ibu mau nanya nih, Kania datang ke Ibu tujuannya ingin apa dulu? Karena kan tadi banyak ya ternyata permasalahan yang diceritakan Kania. Nah kita coba nih satu-satu dulu kita selesaikan. Jangan langsung satu kali diselesaikan, kan nanti pusing ya. Jadi kita coba satu-satu diselesaikan. Kania mau apa dulu nih? Apa yang Kania inginkan dari pertemuan konseling kepada Ibu untuk hari ini? Bentar Bu, aku boleh mikir dulu ya Bu? Boleh, silahkan. Sebenarnya sih Bu, semua masalahnya itu pengen aku selesain. Jadi bentar Bu, aku bingung mau yang mana dulu ya. Silahkan, kan ya boleh berpikir dulu, mungkin mikir-mikir dulu apa dulu ya yang mau diselesain, apa dulu ya, kayaknya aku mau ini dulu deh gitu. Karena kalau misalkan mau semuanya diselesain tanpa satu-satu dulu kan pusing, nanti harus dicicil. Kayaknya sih Bu, kalau menurut aku yang paling urgent itu mungkin yang itu apa namanya, ngerjain skripsinya.
soalnya kalau misalnya kayaknya kalau misalnya itu dibiarin lama-lama nanti mungkin berpengaruh juga nggak sih Bu ke kelulusan aku jadi makin lama. Takutnya aku tuh malah kayak cutting aku Bu, dia tuh kan mungkin sama ya kayak aku tipenya perfeksionis, dia mah malah lebih parah tahu Bu, jadi malah ini malah skripsinya nggak dikerjain sama sekali, dia malah pulang kampung. Teman kami ada yang seperti itu. Iya, jadi dia baru baru apa namanya sidang akhir itu semester 11 gitu Bu. Nah aku nggak mau kayak gitu, jadi kayaknya yang hari ini pengen Kania selesaiin itu, Kania pengen progres Kania dalam ngerjain skripsi itu seenggaknya bertambah gitu Bu, jadi bisa satu paragraf gitu kalau misalnya lagi ngerjain skripsi. Oke, berarti kalian ingin skripsinya progresnya bertambah. Itu dulu Bu. Itu dulu. Oke. Sekarang Ibu mau tanya deh. Kania, apa yang Kania lakuin mungkin beberapa minggu atau beberapa hari ke belakang untuk progres skripsi Kania bertambah? Atau apa yang Kania lakuin selama beberapa hari kemarin selama skripsian itu Kania ngapain aja? Jadi Bu, dari awal tuh aku udah kayak memikirkan dan menuliskan gambaran besar kira-kira apa aja nih yang mau Kania kerjain, kayak rute gitu loh Bu. Kayak misalnya oke, minggu ini Kania pengen apa namanya berprogres dalam bab 1 pendahuluan kan Bu, latar belakang, terus apa namanya rumusan masalah sama kajian teori mah bab 2 ya Bu. Pokoknya Kania misalnya bab 1 pengen selesai latar belakang dulu sama apa namanya rumusan masalah. Jadi sama Kania tuh udah ditulis gitu Bu gambaran besarnya gitu. Terus Kania juga nentuin apa namanya jadwal kira-kira seminggu bisa berapa kali Kania ngerjain skripsi lengkap sama apa namanya jamnya tiap harinya gitu Bu. Jadi Kania tuh punya apa namanya waktu emas gitu Bu buat ngerjain skripsi. Nah waktu emas Kania tuh itu tadi Bu sebelum subuh. Nah jadi Kania tuh misalnya nih seminggu ini, jadi dalam seminggu tuh Kania tuh ngerjain skripsi itu sebelum ini ya Bu, sebelum setak ini hari Selasa sama hari Jumat misalnya gitu. Nah pasti Kania tuh udah ready hari Selasa tuh, dari semalamnya tuh Kania tuh malah udah semangat tahu Bu ngerjain skripsi. Nah jadi dari semalamnya Kania udah siap-siap kalau besoknya tuh Kania mau bangun sebelum subuh terus ngebuka laptop dan ngerjain skripsi gitu Bu. Berarti sebetulnya Kania itu sudah mempunyai jadwal yang bagus ya. Tapi selama 3 minggu ini udah Kania hapuskan itu semua. Dihapuskan. Kayak males. Jadi apa yang Kania lakuin selama 3 minggu kemarin apa? Karena kan biasanya sebelum subuh skripsian. Tapi beberapa minggu kemarin enggak. Terus apa yang Kania lakukan selama 3 minggu itu? Ini sih Bu, kadang buka laptop tapi enggak di jam itu gitu. Tapi tetap mengerjakan skripsinya. Tetap mengerjakan skripsi. Oke. Bertambah skripsinya tapi bertambah tapi tidak sebanyak yang sebelumnya gitu Bu. Oke, tidak sebanyak sebelumnya. Bagus sih, itu berarti Kania itu sudah sudah tahu kan, meskipun Kania malas tapi Kania juga tetap bersemangat melakukan skripsi. Iya, tetap gitu. Meskipun setak ya Bu, tetap ini sih Bu, tetap ada keinginan untuk mau nggak mau harus tetap berprogres gitu loh Bu. Jadi sama Kania diusahakan buat tetap kerjain gitu, maksain gitu, meskipun hasilnya kayak oh ya udah gitu cuma segitu gitu, nggak banyak gitu Bu.
Oke, Kania biasanya mengerjakan skripsinya di jam berapa itu? Kan di 3 minggu ke belakang. Random sih Bu. Kadang kalau misalnya udah kebanyakan scroll gitu kan Bu, kan udah bingung nih, udah dari TikTok terus pindah ke IG, pindah ke Facebook, pindah ke YouTube, bosen kan lama-lama. Nah baru deh kayak kalau udah kayak gitu langsung kayak udah bosen, baru deh buka laptop gitu. Jadi jamnya mah random Bu gitu. Jamnya mah random. Mm-mm. Tapi jadinya bosan dulu scroll TikTok baru Iya. mengerjakan skripsi. Iya betul Gitu. Oke. Sebenarnya itu sudah bagus ya Kania ya. Kania tetap menyempatkan untuk mengerjakan skripsi. Kania juga sudah tahu gitu meskipun aku males nih tapi aku mempunyai kewajiban untuk mengerjakan skripsi ini. Terus Bu, aku juga kalau misalnya udah susah tidur, nah itu suka maksain sih Bu buat tetap buka laptop gitu, tetap ngerjain skripsi atau seenggaknya nyari jurnal yang sesuai sama judul skripsi aku gitu, biar besok tuh atau kapan-kapan gitu kayak udah ada gambaran, oh kira-kira nih jurnal ini tuh nyambung sama pembahasan aku gitu, sama yang mau aku tulis gitu. Jadi aku seenggaknya udah nyimpen gitu referensinya gitu. Kania juga sudah berusaha ya selama Iya. ini ya untuk mengerjakan skripsi. Memangnya kalau boleh Ibu tahu nih, apa ya motivasi Kania untuk terus ngerjain skripsi aja deh meskipun malas, cuma buka laptop aja deh, nyari jurnal aja deh. Kenapa Kania melakukan itu? Padahal Kania bisa loh dengan masa bodoh deh gak mau ngerjain, itu kan bisa. Iya. Aku kan itu ya Bu, perfeksionis ya Bu, tadi kata aku bilang. Nah aku tuh dari awal ngerjain skripsi aku udah punya target sebenarnya Bu. Kayak aku tuh mau gak mau pokoknya harus lulus semester 8 paling lambat gitu Bu. Makanya aku tetap kayak ngusahain sih Bu, meskipun banyak banget malesnya dibanding sebelum-sebelumnya. Aku tuh rajin tahu Bu sebenarnya. Terus aku juga lumayan pinter lah daripada yang lain mah gitu. Aku dari kecil juga aku ini Bu aku juara terus sebenarnya. Kan dulu mah masih di ranking ya Bu. Iya. Nah seenggaknya aku tuh udah masuk 3 besar, selalu masuk 3 besar gitu. Jadi aku tuh kenapa tetap ngusahain buat kayak meskipun cuma buka nyari jurnal doang, karena aku punya target paling lambat lulus itu semester 8 gitu Bu. Semangat Kania udah bagus sekali ya. Iya, itu ya bener, Bu. mengerjakan skripsi ya. Dengan mungkin berbagai masalah, berbagai mungkin ya kerikil-kerikil dalam mengerjakan skripsi, tapi Kania masih tetap bersemangat. Kania tetap mau, aku harus mengerjakan skripsi nih, aku gak mau lulus lebih dari 8 semester. Iya betul Bu. Itu menurut Ibu sudah bagus ya. Keinginan Kania, motivasi Kania ini. Nah, karena tadi Ibu mendengar dan mungkin Ibu menangkap bahwa Kania itu sebetulnya masih tetap semangat, masih tetap mengerjakan skripsi setiap hari, tapi mungkin karena berbagai macam masalah yang tadi diceritakan di awal oleh Kania, jadinya Kania mengganggu waktu mengerjakannya, waktu produktif Kania. Mungkin ya mulai dari malamnya itu sulit tidur, terus meskipun menunggu scroll TikTok dulu deh baru bosen, baru mengerjakan skripsi dan lain sebagainya, tapi itu gak apa-apa. Nah sekarang Ibu mungkin pengen Kania kita coba deh ngejadwalin lagi kapan Kania mengerjakan skripsi. Apakah Kania akan kembali di waktu mengerjakan yang awal, atau Kania akan merubah waktunya, atau seperti apa? Kita coba cari dulu deh 3 minggu ke belakang, waktu paling Kania dapat inspirasi itu di jam berapa? Kayaknya ini sih Bu, ganti sih Bu dari yang sebelumnya. Kan sebelumnya tuh aku suka sebelum subuh. Nah sekarang tuh aku
lebih seringnya itu ngerjainnya itu pas waktu abis sholat asar Bu gitu. Sama kadang-kadang ini sih sebelum tidur, tapi kalau misalnya nanti sebelum tidur aku malah jadi semakin susah nggak sih Bu tidurnya. Kalau misalnya sebelum tidur maksudnya makin lama gitu waktu aku tidurnya gitu. Jadi kayaknya sekarang mah aku gantilah Bu, jadi abis asar aja. Mau habis asar sekarang. Iya. Setelah asar sampai setelah asar itu kan 3:30 ya Bu. Aku nggak ini sih Bu sebenarnya. Nah aku tuh nggak mampu lama-lama ngerjain skripsinya tuh, jadi kayak cuma 1 jam gitu. Jadi berarti sampai jam 4:30. Soalnya kalau misalnya lebih dari 1 jam Bu, aku tuh udah buyar fokusnya, kayak terus udah kepikiran lagi buat pengen ini scroll TikTok. pengen scroll TikTok lagi. Iya, jadi aku membatasi waktu buat produktif ngerjain skripsi itu maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam. Tapi Kania yakin Kania bisa mengerjakan di waktu itu? Kayaknya Bu buat sekarang mah mungkin karena aku udah bener-bener kayak stuck banget ya Bu. Jadi kayaknya 30 menit dulu mungkin ya Bu. Boleh ya? 30 menit dulu boleh. Ya, kayaknya segitu dulu. Boleh. Coba Ibu biar kita ada ini ya, biar kita ada apa ya, kita ada targetan, terus Kania juga merasa punya tanggung jawab nih kepada diri Kania sendiri. Ibu pengen Kania membuat jadwal, ditulisin di atasnya nama, kemudian jadwal perharinya seperti apa, dan di bawahnya nanti ada komitmen Kania. Komitmennya gampang aja, gak apa-apa, misalkan saya akan mengerjakan skripsi setiap hari pada jam ini dan ini, saya akan tetap semangat. Itu terserah Kania seperti apa. Yang penting ya. Berarti ditulisnya sekarang Bu? Ya boleh, Ibu udah menyediakan kertas ini. Di sini Ibu ada simpan terus ya kertasnya. Coba Kania ambil. Nah di sini nanti iya Kania tulis aja nama Kania. Di sini Kania namanya siapa? Kelasnya gak apa-apa, kelasnya ditulis. Terus di sini tujuannya apa? Tujuan Kania mau apa? Terus di sini jadwalnya. Di sini ditulis komitmen Kania, di sini tanda tangan. Ya boleh. Biar apa kalau misalkan Kania nanya ngapain gitu ya nulis di kertas, biar Kanianya juga ada semangat. Biar ini ya Bu, terus ibunya juga bisa lihat progres Kania ya Bu. Betul. Ibu bisa lihat. Kania nulis dulu ya Bu. Berarti tadi itu apa aja? Nama, terus kelas, terus tujuan. Bentar ya Bu. Ya. Tujuannya berarti berprogres dalam mengerjakan skripsi gitu ya Bu. Di sini Kania tulis dulu jamnya. Di kotak-kotak gitu Bu? Iya, di kotak-kotak. Jam. Kemudian ada kegiatan. Kegiatannya itu aja dicukup, misalkan mengerjakan skripsi gitu, atau misal mencari jurnal, revisi dan lain sebagainya boleh. Terus di pinggirnya ada keterangan tanda tangan Kania, jadi Ibu bisa tahu Kania mengerjakannya betul tidak mengerjakannya di situ. Gitu ya. Udah. Ya, di bawahnya komitmen Kania.
Gimana Bu? Nah, Kania akan berkomitmen seperti apa untuk progres skripsi Kania? Misalkan Kania akan selalu mengerjakan skripsi meskipun malas atau apa? Ini gini aja Bu, tetap mengerjakan skripsi seberapa parahnya pun rasa malas, semangat. Komitmen ini bisa dijadikan Kania sebagai motivasi juga, meskipun cuma tulisan aja misalkan, nggak apa-apa, itu sebagai afirmasi positif juga ya buat diri kitanya. Nah, coba di sininya tanda tangan, di sini Kania di sebelah kanan, sebelah kiri ya berarti. Ibu nanti yang di sebelah kanan. Oke, Jadi nah, berarti aku namanya apa Bu? Klien kah? Klien Ibu ya? iya. Nanti ini kan ada 7 hari ya. Nah, Ibu mau melihat progres Kania dalam 7 hari itu seperti apa? Oke. Apakah Kania berhasil melaksanakan komitmen Kania ini, atau justru Kania ada males-malesnya atau seperti apa? Gak apa-apa, waktunya 30 menit mau 1 jam itu gak apa-apa. Nanti minggu depan berarti Kania ke Ibu lagi biar Ibu bisa lihat progres Kania. Oke, berarti Bu, berarti meskipun Kania misalnya dalam 7 hari ini ada misalnya Kania malesnya juga tetap ditulis ya Bu? Iya, ditulis tetap, gak apa-apa. Atau misalkan jamnya jadi bergeser, gak apa-apa, ditulis aja jamnya. Oke. Gitu. Oke, siap Bu. Ya. Sama ini ya Bu, apa namanya? Aku tadi mau ngomong apa ya Bu? Oh ini, apa namanya? Kalau misalnya Kania udah muncul lagi rasa malas, Kania harus buka ini ya Bu, buka Iya. kertas komitmen ini, terus baca komitmen yang Kania tulis biar seenggaknya Kania tetap berprogres terus menjalankan komitmen dari Ibu. Ya, Gitu. betul. Ya, ini pokoknya jangan sampai hilang ya. Oke, siap Bu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu ke Ibu? Udah cukup jelas Bu. Ya, cukup. Oke, Ibu terima kasih ya Kania sudah mau bercerita ke sini. Iya, Kania juga terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya, terus sudah mendengarkan segala keluh kesah Kania. Kania tuh sebenarnya nggak punya temen Bu buat menceritakan semua ini gitu loh Bu. Nah makanya sekarang abis cerita sama Ibu lumayan rada plong gitu rasanya Kania. Oke, alhamdulillah ya Kania. Alhamdulillah. Boleh kalau misalkan mau cerita ke Ibu boleh. Nanti kayak kemarin aja di chat dulu ya, di WhatsApp dulu ibunya, bisa Oke. atau enggak. Ya, siap, Bu. Biar Kanianya datang ke Ibu tuh, oh ibunya ada nih. Gak kosong gitu ibunya, ternyata Iya. ibunya ada. Takutnya lagi ada klien lain ya Bu. Iya, betul, Oke. seperti itu ya. Pokoknya tetap semangat untuk Kania. Iya. Semoga skripsinya juga cepat selesai. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, yang penting selesai. Nah, ininya dibawa. Oke, siap Bu. Oke. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Sekarang jam berapa Ibu? Sekarang itu jam 10:30. Kania habis ini mau ada harus rapat sama organisasi. Jadi mungkin Kania juga mau pamit. Ya, Terima boleh. kasih banyak Ibu Ya, sudah membantu sama-sama. Kania. Nanti ketemu lagi di minggu depan ya Bu. Iya, betul. Ya, makasih ya Bu. Sama-sama. Kania pamit. Hati-hati ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.